Hadirin dimohon berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Skors dicabut. Bapak Ibu, nggak ada Ibu ya Bapak-Bapak, para pengadu, radu, pihak terkait, dan saksi sidang kita lanjutkan. Tadi Pak Tio sudah melakukan pendalaman. Saya hanya ingin beberapa hal yang harus diterangkan secara gamblang oleh Radu. Tadi pihak terkait anggota Bawaslu Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah ya, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada pleno ya, tidak ada pleno untuk memutuskan supaya Tradu jalan ke Dugiai ya. Dan Dugiai juga bukan wilayahnya Tradu, karena Bawaslu biasanya bikin pemetaan wilayah, yaitu wilayah-wilayah apa namanya, istilahnya apa? Korwil per kabupaten. Kalau RI Korwil per berapa provinsi, itu yang dilakukan, baik itu KPU RI maupun Bawaslu, mereka pasti punya Korwil. Jadi rupanya Dugaya juga bukan wilayahnya Korwilnya Tradu. Dan tidak ada, tadi disampaikan oleh pengadu, saya sekedar merefresh saja ya, merefresh saja, benar ya, gitu ya. Tidak ada putusan pleno agar Tradu untuk jalan ke sana. Saya ingin penjelasan dari Tradu. Sebenarnya Tradu Korwilnya di mana? Izin yang mulia, Korwil saya Puncak Jaya dan Intan Jaya. Tapi saya juga sebagai wakil Korwil. Nah, jadi wakil Korwil saya di Dogiai dan Paniai. Ya, karena semua anggota itu selain Korwil pasti ditempatkan sebagai wakil Iya, Korwil. jadi saya jadi wakil Ya, Korwil. pasti. Karena anggotanya, berapa jumlah anggota Bawaslu? Jumlahnya 5 ya? Kita 5 orang. 5, pasti ada Iya. Korwil. Kalau Korwil di sini, dia jadi wakil Korwil di situ. Itu saya sudah sangat paham itu Iya, ya. siap yang mulia. Ya, pertanyaan saya, di wilayah di Korwil saudara, apakah saudara juga bagi-bagi duit di Korwil saudara? Karena itu tugas utama saudara adalah di Korwil itu sebenarnya. Bagi-bagi duit nggak? Tidak yang mulia. Tidak, ya udah itu aja, cukup ya. Cukup, jadi cukup, cuma di situ aja, di Dogiaya saja ya. Yang dibagi adalah 9 orang ya, 9 orang. Iya. 9 orang panitia distrik ya, panitia Panwas pemilihan, distrik ya. ya, panitia pengawas distrik ya. Oke, baik. Di tempat lain tidak ada. Tidak ada yang mulia. Oke, baik. Kenapa saudara memilih daerah itu? Izin yang mulia, kenapa saya membagikan uang ke mereka? Karena adik-adik Pandis ini sudah meminta jauh hari sebelum Desember itu. Artinya Panwas dari Dogia yang minta ke saya. Jadi saya kasih ke mereka berkat Natal itu. Tapi sudah lewat Natal, kebetulan saya ada perjalanan ke Dogiai, baru saya membagikan ke mereka. Oke, mestinya kalau Panwas di kecamatan itu mintanya ke Bawaslu Kabupaten. Pertanyaan saya kepada Bawaslu Kabupaten, dimintain nggak itu oleh Panwas-Panwas? Minta uang Natal nggak? Izin yang mulia, pada saat itu tidak. Tidak ya. Karena kami terfokus dengan pengawasan. Mbak. Tapi juga nggak bagi uang-uang Natal ya buat Panwas-Panwas ya? Tidak waktu itu. Tidak ya. Ya, karena memang kami fokus untuk pengawasan. Ya. Tadi kan katanya dari apa namanya, dari beberapa panitia pengawas di
kecamatan di distrik ya, istilahnya distrik di Bogiai itu kan minta uang ke pimpinan Bawaslu di provinsi. Seharusnya kan berjenjang kan. Kalau kecamatan yang mintanya ke kabupaten, kalau itu untuk urusan kedinasan ya, urusan kedinasan begitu ya, berjenjang begitu kan. Pengaduan juga berjenjang kan. Kalau ada pelanggaran di tingkat kelurahan atau desa, lapornya ke kecamatan, ke, ya kan begitu kan. Kalau ada pelanggaran ya, baik itu pelanggaran administratif maupun pelanggaran undang-undang pemilu kan begitu, dari desa ke distrik, dari distrik ke kabupaten, kota, begitu kan, berjenjang seperti itu. Itu dalam semua hal kan struktural. Nah, ini melompat rupanya. Saya kira berikutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak J. Kristiadi untuk melakukan pendalaman. Silakan Mbak Kris, monggo. Ya, terima kasih Yang Mulia Mas Ketua. Saya mau tanya dulu sama teradu. Ya, teradu. Di politik itu ada ungkapan yang dikenal, sering disuarakan. Politik tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Pernah Yang Mulia. Pernah ya? Ya. Pernah ya? Setuju ya? Setuju. Setuju ya. Lalu ini saya sedikit minta penjelasan saja. Kutipan yang 1,2 menit ini. Kita kawal kakak besar Golkar nomor 2. Beliau ngasih uang pulsa untuk kita. Yang kerja PPD, kalau PPD masih, yang kerja PPD, kalau PPD kasih suara, kita jaga supaya suara tidak ke yang lain. Beliau menang, kita pesta. Jadi yang mau saya konfirmasi, kita kawal Bapak kakak besar Golkar nomor 2. Apakah kepentingan Radu mengucapkan kata-kata seperti itu? Atau lebih jelasnya, ada kepentingan apa Radu sehingga menyampaikan ungkapan seperti itu? Baik Yang Mulia, Ya. saya tidak ada kepentingan apapun dengan peserta pemilu, calon maupun parpol tertentu di Papua Tengah. Saya tidak ada kepentingan apapun. Radu sudah lama menjadi penyelenggara pemilu. Dari bulan Juli 2023. Juni 2003. Iya. Oh. Tapi sudah memahami ya bahwa di politik tadi tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Ya kan? Iya Yang Ya. Mulia, tapi saya tidak ada punya kepentingan dengan siapapun. Begini, tidak semua kepentingan itu buruk. Kalau kepentingan saya adalah memilih orang ini karena orang ini benar dan terbukti berjuang untuk rakyat, kepentingan itu bukan seluruhnya buruk. Karena apa? Karena pertarungan politik itu pertarungan kepentingan dengan tata cara yang etika dan beradab. Ya, medan Katolik bukan medan politik, bukan medannya orang suci. Masa mau jadi orang suci masuk politik? Nggak ada. Politik penuh siasat. Ya, bohong di politik boleh nggak? Boleh. Bohong dalam arti apa? Dalam arti bahwa kebohongan itu mengatakan yang tidak benar demi kebaikan. Ya, jujur, tidak usah jujur, tapi demi kebaikan. Ya enggak? Kalau Mas Radu sakit ke dokter, atau saya ke dokter, ya, dokter tahu Kristiadi mau mati nih. Tapi dokter tidak pernah ngomong sama istri saya, Bu, bawa pulang. Pak Kris sudah sekarat. Enggak ada kan? Itu namanya politik. Karena nanti Anda menjadi penyelenggara negara, namanya itu apa? A noble lie, kebohongan yang mulia. Ya, setelah saya sampaikan ini, sudah jelas belum mengenai kepentingan itu. Jadi kepentingan apa Berat Radu mau mengawal kakak besar nomor 2? Tidak semua kepentingan jelek loh. Sekarang apa kepentingannya? Baik Yang Mulia,
kepentingan saya sampaikan kepada Pandis untuk kita mengawasi suara kontestan di Ya, Dogiai. pesan itu mengandung kepentingan apa? Apakah orang ini hebat? Apakah apa dan sebagainya? Itu kan ada kepentingannya. Tidak ada yang mulia. Jadi apa kepentingannya? Pesan itu saya sampaikan untuk mereka mengawal saja. Mengawal. Mengawal Maksud, semua kontestan termasuk Pak Soede Santandra. jadi maksudnya menyatakan itu adalah untuk Jadi saya mengatakan itu untuk mengawal semua suara, semua caleg kontestan yang oke, mengikuti pemilu di Papua Tengah. saya teruskan. Iya. Kalau PPD kasih suara, ya. Maksudnya kok ada kata-kata PPD kasih suara ini? Artinya kalau PPD itu apa singkatan? Pengawas daerah kan? panitia pemilihan distrik, Distrik apa? Iya. Panitia pemilihan distrik kasih suara. artinya kalau PPD itu kasih suara tidak sesuai dengan hasil pemilu dari kontestan, ya Panwas tugas kita mengawasi supaya jangan dicurangi. Calon-calon itu jangan Apakah dicurangi. Teradu pernah mendengar bahwa PPD pernah memberikan suara di luar ketentuan itu? Ada. Banyak terjadi di Oh, banyak. daerah-daerah. Oh, Iya. jadi Jadi jauh oh. sebelum itu saya mengingatkan. jadi oleh karena itu karena banyak terjadi di daerah-daerah, Iya. diperingatkan PPD kalau kamu ngasih suara itu suara yang benar, Iya. ya kan? Nah, Sesuai dengan hasil kalau pemilu. Teradu mendengar, caranya bagaimana sih PPD untuk memberikan suara di luar ketentuan itu caranya bagaimana? Kalau itu saya tidak tahu karena saya bukan penyelenggara teknis atau KPU. Karena itu ranahnya KPU. Tugas kami Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan di distrik itu kita Tapi mengawal. pernah mendengar bahwa itu terjadi. Iya. Terjadi. Dan Anda Teradu tidak pernah mengerti bagaimana cara PPD yang memberikan suara di luar kepentingan. Iya. Di luar apa? Di luar ketentuan. Iya. Nggak pernah ya? Nggak Iya. pernah ya? Ya. Kemudian saya mau tanya lagi tuh ini. Nah ini. Pembelaan apa? Bukan pembelaan. Tapi ada apa? Laporan Anda ini, laporan respon ini, jawaban ini. Anda mengatakan ada yang ingin menjatuhkan. Ya, menjatuhkan. Siapa yang menjatuhkan? Baik yang mulia, menurut saya yang ingin menjatuhkan saya adalah saudara Jeffrey Miagomi. Karena beliau merupakan kontestan peserta Bawaslu yang dalam hal ini nomor antrean 6 sampai 10. Indikasi terkuat apa yang sehingga Anda bisa melakukan menunjuk pinpoint itu orangnya ini? Apa indikasinya? Karena beliau sendiri yang menjadi pelapor. Ya, pelapor. Tapi apa hubungannya pelapor dengan soal menjatuhkan? Hubungannya kalau laporan dia sampai saya disidangkan dengan saya dipecat, kan beliau punya kepentingan untuk bisa dilantik PAW yang menggantikan saya. Ya, saya bertanya kepada Pak Jeffrey Megani ya. Apakah pengadu memang mau menjatuhkan Teradu? Baik, terima kasih Yang Mulia. Menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Teradu, yang jelas video ini memang sudah beredar dan bukan kabupaten saya di Kabupaten Dogiai. Saya dari Kabupaten Intan Jaya dan juga saya posisinya di Nabire. Dan video itu kan sudah beredar di berbagai media maupun di grup-grup yang ada di kabupaten, yang ada di Provinsi Papua Tengah. Yang Mulia, mungkin seperti itu. Kalau menurut pengadu ini, sebetulnya apa yang pengadu rasakan bahwa saya kok dituduh sebagai orang yang mau menjatuhkan? Apa memang ada saudara juga merasa memang wah memang saya memang mau apa supaya yang bersangkutan nggak jadi ya? Memang ada itu niat itu. Yang Mulia, yang jelas video itu memang sudah beredar
Jadi bukan berarti bahwa posisi saya mau menggantikan saudara Teradu, karena kita bisa melaporkan saudara Teradu sebagai salah satu penyelenggara, karena kasus penyelenggara akibatnya terjadi ada konflik di berbagai daerah, lebih khususnya di Provinsi Papua Tengah. Karena saya dari Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, saya yang pernah kena berapa panah pada saat itu ketika saya pengawasan. Jadi ketidakadilan penyelenggara akibatnya jadi sasarannya masyarakat seperti itu. Jadi saya bisa mengadukan persoalan ini ke bagian DKPP seperti itu. Dan juga memang video yang beredar bukan saya saja yang memang ngadukan. Ini kan sudah ada semua. Ada berapa kasus yang kita memang sudah laporkan seperti itu. Ya, yang Terima mulia. kasih, nanti Mas Tris yang akan menilai ya. Ya. Oke. Tapi saya mau terus tanya lagi nih. Begini, Pak Jeffrey ya, Pak Jeffrey namanya. Ya. Pak Jeffrey, Mulia. betul ya. Terima kasih ya. Begini, tadi Anda banyak menceritakan soal masalah politik uang, masalah dan sebagainya ya. Saya mau tanya dulu, Pak Jeffrey itu asalnya dari mana? Baik, terima kasih yang mulia. Saya asalnya dari Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten? Kabupaten Intan Jaya. Oh, Intan Jaya ya. Ya. Intan Jaya. Intan Jaya. Ya, provinsi memang Papua Tengah. Papua seperti Tengah itu. ya. Ya, yang mulia. Sudah berapa lama menjadi penyelenggara Bawaslu KPU itu? Saya memang kalau Pandis memang jadi penyelenggara dan juga Bawaslu ya sekitar 2 tahun lah. Oh, udah 2 Iya, tahun ya. iya, Iya, 2 2 tahun. tahun ya. Terus pengadu sudah banyak mendengar mengenai hal-hal yang tadi disampaikan ya. Ya, Politik ya, mulia. uang, lalu ya. Memang ada terjadi itu, dengar-dengar begitu ya. Bagaimana yang mulia Nah, minta? Tadi saya banyak mendengar bahwa banyak juga kejadian-kejadian mengenai pemberian uang untuk pemenang, ya, Ya. ya terjadi, betul ya? Saya konfirmasi aja apa yang saya dengar aja. Oke, baik, terima kasih. Ini memang saya tidak punya alat bukti, jadi Betul. sempat Tetapi tadi saya hanya bicara saja tadi karena memang ada informasi, memang masyarakat ada sampaikan seperti itu. Kalau memang kita punya alat bukti, kita bisa menyatakan seperti itu, yang oke. mulia. Ya, jadi begini. Makanya yang saya tanya itu kesan. Saya mau tanya kesan dulu ya. Kenapa? Karena sebenarnya saya juga cinta Papua. Ya. Saya sejak tahun 80-an pertengahan sudah terlibat banyak soal Papua, soal OPM, GPK apa. Jadi saya ingin mendalami aja. Dan sampai sekarang saya masih kalau ikut tim Bimas Nuken Polri, saya masih ikut sampai tahun 2019 ya. Jadi saya mau mendalami betul nih. Begini, apakah selama 2 tahun ini juga pernah mendengar mengenai masalah-masalah untuk laporan-laporan pemberian suara yang bukan semestinya? Seperti tadi ada kasus, ya, ada dugaan-dugaan seperti itu. Apakah pengadu juga pernah mendengarkan itu? Oke, baik, yang mulia. Memang kalau secara memang orang sampaikan, memang pernah dengar juga, tetapi kita membuktikan dengan alat. Saya tidak minta bukti, saya minta Ya. kesan ini, kesan. Ya. Ya, kesan. Nah, Oke. pembicaraan itu Pak Teradu ini kecuali di di Papua Tengah pergi juga ke tempat-tempat lain di luar Papua Tengah, pernah pergi kemana, ke provinsi lain atau kabupaten lain? Pernah. Ya, yang mulia, saya belum pernah ke kabupaten lain. Heeh. Yang jelas, saya memang ada di Provinsi Papua Tengah di Nabire dan Oh, juga di di Nabire. Kabupaten Intan Jaya. Ya, Seperti itu. Nabire. Ya, seperti itu, yang mulia. Apakah omongan-omongan seperti itu tidak secara sistematis ya, tapi kalau pas bicara seperti itu di luar asal dari Teradu juga apa terdengar omongan-omongan seperti ini? Enggak, pertanyaan ini saya tanyakan karena banyak sekali pembicaraan itu di masyarakat, termasuk masyarakat Papua dan tokoh-tokohnya. Saya mau ingin dengar juga apakah di Papua yang provinsi baru yang tempatnya juga masih jauh dari gosip-gosip politik ini, apakah suara-suara itu juga sering sudah terdengar? Baik, yang mulia, yang jelas
dilihat ini kan lebih khususnya Provinsi Papua Tengah ini Betul, memang betul. Provinsi Papua ini kalau kita melihat ini kan ada rentetannya dengan berbagai kasus yang memang biasanya terjadi di Papua. Dan juga kalau dilihat daripada kasus yang sedang kita ada lagi bahas ini, memang pada saat itu kan masyarakat dari Provinsi Papua Tengah lebih khususnya ada demo di kantor Bawaslu dengan kejadian kasus tersebut ini. Dan juga menyangkut dengan video yang beredar. Ini berbagai grup ini kan semakin heboh seperti itu. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan saya mau ganti posisi lah segala macam lah. Ini kan memang kita berbicara secara demokrasi di Republik ini. Jadi kalau bicara demokrasi ini kan lebih khususnya di berbagai daerah di Papua Tengah ini kan berbagai persoalan masalah yang terjadi yang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri. Termasuk di Intan Jaya tahun 2017 saya ini kan salah satu yang memang kena panah juga pada saat itu. Kenapa? Kena panah, 2 panah pernah operasi di Indonesia sebab saya pengawas pada saat Sebentar, itu. sebentar. Kena panah? Ya, kena panah. Pada saat itu saya di pengawasan, tetapi akibat kecurangan yang dimainkan oleh tingkat penyelenggara yaitu KPU kan seperti itu. Sebentar Bang Adu, saya mau tanya. Panahnya itu panah politik atau panah fisik yang bisa kena itu? Ini panah fisik ya Pak. Panah fisik? Ya, yang mulia. Oh, jadi itu tahun berapa itu? Itu 2017 ya mulia. Oh, jadi saat 2017 pun masih ada perang panah. Itu di Kabupaten Intan Jaya pemilihan bupati memang sekitar 5 orang, bukan sekitar tapi 5 orang yang meninggal. Dan juga saya termasuk salah satu pengawas yang kena 2 panah pada saat itu. Dan pernah operasi di Nabire yang mulia. Lalu pakai itu dong, upacara patah panah dong. Kalau untuk menghentikan peperangan itu apa? Patah panah namanya atau apa? Bagaimana ya mulia? Enggak, kalau perang itu kan kayak perang nih, Ya. panah ini. Ya. Menghentikannya bagaimana caranya kalau perang itu? Kalau Dengan untuk menyembelih binatang atau apa? menghentikan itu kalau dilihat ini kan sebenarnya dilihat di lebih khususnya daerah-daerah konflik di Kabupaten Intan Jaya atau mungkin daerah-daerah lain, sebenarnya pengawas pihak keamanan masyarakat tidak percaya di sana. Yang paling percaya di sana adalah pengawas demokrasi Bawaslu itu. Jadi yang kita adukan di sini adalah dilihat ketidakadilan oleh penyelenggara yaitu pengawas. Akhirnya kita bisa naikkan laporan, gugatan kan seperti itu. Bukan berarti kami ada indikasi dan lain-lain. Karena ini kan terjadinya di Kabupaten Dogiyai. Seperti itu. Hakim yang mulia. Pertanyaan saya itu agak ngelantur. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman begini. Supaya apa kejadian-kejadian yang pernah kita periksa ini ya cukup banyak di Papua itu bisa kita nanti bisa memproyeksikan bagaimana lebih baik Papua itu agar misalnya tadi itu tidak usah pakai panah-panahan. Tapi tahun 2024 nggak ada lagi tuh panah-panahan, nggak ada kan? Nggak dengar ya? Ya, yang mulia. Tidak ada ya. Nah ini saya perlu menggali ini ya. Itu kenapa? Sebab sebetulnya persoalan Papua itu sudah begitu ruwet semua ya kan. Ya, Jadi kalau menurut saya di dalam wilayah kita ini kalau bisa Papua itu diselesaikan dimulai dari mana? Dari masyarakat Papua, orang asli Papua terutama bisa memilih ya tokoh-tokoh yang benar-benar memperhatikan orang Papua. Itu sebetulnya pertanyaan saya itu begitu ujungnya ya kan. Tidak cuma ini tentu nanti masalah penting ya. Tapi sebenarnya ke depan harus tidak lagi terjadi ya. Jangan sampai kita ngulangi lagi ada semacam begini lagi tiap 5 tahun sekali nggak bisa akan maju-maju kita. Jadi begitu ya. Paham ya? Ya mulia. Paham, Terima kasih. Yang mulia Mas Ketua, saya kira cuma itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menambahkan pertanyaan terutama untuk pihak terkait anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Selama ini sering terdengar dari Jakarta bahwa tadi sudah ditanyakan Pak Kris, politik uang itu selalu muncul di setiap pemilu maupun pilkada. Apakah itu menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami merespon terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mulia bahwa
kita Bawaslu ini kan ada tiga kata kunci. Cegah, awasi, dan tindak. Untuk pencegahan itu harus lakukan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi itu dari provinsi ke berjenjang kabupaten. Supaya apa? Semua stakeholder yang ada di daerah harus paham itu. Bagaimana menghindari hal-hal yang bisa merugikan partai politik dan masyarakat pada umumnya. Nah, tugas dan tanggung jawab ini kemudian sebagai pengawas itu harus memainkan peran. Artinya bahwa sosialisasi itu betul-betul kita menyampaikan secara bersenjang sehingga semua harus paham bagian-bagian ini. Nah, kalau seandainya pencegahan itu kita tidak maksimal, tentunya juga pengawasan juga tidak maksimal. Dan ujungnya adalah penanganan pelanggaran juga tidak maksimal. Nah, ini ada keterkaitannya di sana. Nah, berkaitan dengan money politik yang sama-sama kita tidak bisa hindari dari setiap waktu ke waktu dalam hal pemilu dan pilkada, itu memang tidak bisa hindari. Nah, kenapa ini harus ada? Kalau Bawaslu Provinsi melihat hal ini, kadang agak kabur. Siapa yang memainkan peran ini? Apakah itu penyelenggara? Atau oknum-oknum tertentu yang merusak demokrasi itu sendiri? Nah, untuk secara fisik, sampai dengan detik ini, dalam pengawasan kita, kami tidak pernah lihat. Kalau seandainya secara bertingkatan, baik Bawaslu Provinsi maupun sampai pada Panwaslu-Sam, itu bila ada terjadi seperti itu, tentunya ini jadikan temuan. Temuan lalu kami lakukan penanganan penyelesaian. Nah, untuk berkaitan dengan pemilu yang kita laksanakan di tahun 2024 ini, memang Provinsi Papua Tengah ini itu dari 38 provinsi untuk PAPU-nya nomor 1. Saya baru menyelesaikan materi pensiunan untuk PAPU-nya. Dan itu 26 laporan aduan. Tapi pada akhirnya di sana memang sejarah penanganan pelanggaran melalui sentra Kakundu itu tidak memenuhi formil material. Karena data otentiknya belum masuk, sehingga itu kami tidak bisa memproses. Itu tembeskan semuanya. Tapi pada akhirnya itu muncul di MK. Biar bagaimanapun, tentunya kami ditugaskan untuk itu, kami tetap akan memberikan keterangan. Ya. Tapi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ketua, itu bahwa memang manipulatif ini, kami tidak bisa dipastikan siapa dia di balik ini. Kalau memang ada, kami tindak. Karena kami ditugaskan untuk itu. Supaya pesta demokrasi ini benar-benar menentu pada masyarakat dan menghasilkan apa yang diharapkan oleh masyarakat di Republik ini. Saya kira itu untuk money politiknya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah biasa di Papua, terutama di lingkungan penyelenggara pemilu, itu membagikan uang Iya, kepada bawahannya siap. dalam rangka Natal atau dalam rangka apapun? Apakah itu biasa? Ini yang perlu saya luruskan. Kalau saya melihat ini yang jelas itu argumentatif dan itu tidak bisa dibenarkan di sini. Sebab apa? Sesuai dengan tingkatan itu negara sudah siapkan anggarannya untuk honornya, kemudian operasionalnya masing-masing sudah ada. Sehingga tidak bisa kami harus dikasih mungkin anggaran yang harus buat ini buat itu tidak boleh. Tapi tergantung kembali lagi itu pribadi kita. Mungkin saudara ada membutuhkan pada saat apa? Dia duka. Duka berarti kami sebagai keluarga besar Bawaslu provinsi kita sumbangkan kepada yang berduka cita itu. Tapi di luar daripada itu belum pernah ada. Dan itu fakta. Ya. Yang boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Belum pernah ada ya. Belum pernah. Penyelenggara atasan, misalnya Bawaslu Provinsi, bagi-bagi duit ke Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota bagi-bagi duit ke panitia pengawas distrik,
Pandis belum pernah ada sebelumnya. Iya, belum pernah ada karena pos anggaran semua jelas. Itu secara tertutup dan itu sudah ada memang disiapkan oleh negara. Baik. Jadi ada kalau misalnya ada yang berduka gitu, bagi uang duka gitu ya. Itu pun dari pos anggaran pemilu ya. Itu pos anggaran pribadi masing-masing. Pos anggaran Iya, pribadi kita ya. ikut empatik Ya. kepada yang Tapi kalau keluarga ada berduka. yang Bukan itu berduka, diambil hari ini, kecuali anggota kita ya. yang betul-betul dia mungkin misalnya Panwas di sini atau kabupaten. Nah, itu bisa kebijakan sedikit dari kesekretariatan. Itu pun harus ada melalui pleno. Kalau menjelang ya harus melalui pleno ya, diputuskan oleh pleno ya. Ya, Lah bagi uang di Dukia itu nggak pakai pleno ya. kalau itu motivasinya saya belum tahu memang Baik. karena itu Ya. saya tidak bisa menjelaskan di sini. Ya. Ya. Terima kasih. Saudara teradu, tadi kita sudah melihat videonya, meskipun saudara anggap itu dipotong-potong, tapi kalimat terpotong dan tidak terpotong itu akan kelihatan. Di video itu, saudara mengucapkan bahwa ini kakak besar kasih uang pulsa. Iya kan? Iya, begitu ya. Ya, Izin yang mulia, ya, video itu tidak menyeluruh. ya, Ya, saya paham, tapi itu kan diucapkan kan? iya. Ya, saya satu kalimat itu aja, itu kakak besar kasih uang pulsa. Sementara saudara teradu tadi mengaku itu duit saudara sendiri dari honor Bawaslu. Mana yang benar? Baik yang mulia, yang benar itu uang pribadi saya. Nah, kenapa di dalam kesempatan itu saudara menyebut-nyebut kakak Ah, besar? Jadi Kakak besar artinya para yang disebut saudara, pengakuan saudara tadi, kakak besar itu artinya para caleg. iya, Ya, betul iya, kan? para caleg. Itu artinya saudara pada waktu itu termasuk mencemarkan nama baik para caleg. Tidak yang mulia. Gimana saudara bilang tidak, orang saudara ngomong sendiri di situ dan itu Saya ada video. mengatakan saya tidak mencemarkan nama mereka. Saya bilang kita harus mengawal suara-suara kakak besar itu sesuai dengan hasil pemilu. Uang Saudara- yang saya janjikan waktu Natal itu kan sudah lewat. Nah, saya ke sana Februari baru saya bawa. Akhirnya adik-adik Pandis bilang ya sudah kita ambil ini sebagai uang pengawasan atau uang pulsa kita sudah karena sudah lewat Natal, kakak sudah datang berikan ke kita, ya sudah kita pergunakan untuk kebutuhan kita. Nah, lalu saya tekankan harus mengawal peserta pemilu, caleg-caleg itu saya sebutkan kakak-kakak besar tadi. Pertanyaan saya, berapa uang yang saudara bagian per amplop itu isinya berapa? Izin yang mulia per amplop 3 juta, 3 juta, bukan 5 juta. bukan yang mulia. 3 juta 3 kali, juta kali kali 10 distrik 10 distrik. Satu distrik 3 juta. 3 juta, jadi 30 juta ya total ya. Iya yang mulia. Pasti ya. Baik, itu saja yang kita catat. Jadi, saudara tahu nggak bahwa ketika saudara membagi uang dengan menyebut nama-nama peserta pemilu, menyeret nama peserta pemilu, dalam hal ini para caleg dari partai politik apapun, itu mengindikasikan bahwa itu adalah money politik. Itu mengindikasikan, dan kalau saudara tanpa minta restu atau minta izin menyebut nama para caleg itu, saudara ada melakukan pencemaran nama baik terhadap para caleg itu. Saudara sadar nggak itu? Tadi saudara ngaku di sidang bahwa saya tidak hanya sebut satu nama, tapi sebut semua nama caleg. Pak Komarudin Watubun, Pak Sudason Chandra, Pak siapa lagi? Nata, ya, semuanya disebut di situ sambil membagi uang.
Sementara pada waktu itu adalah bulan kampanye dan beberapa hari berikutnya adalah pencoblosan atau pemilihan. Karena itu harus disadari, inilah yang menjadi akar persoalan. Akhirnya menjadi geger di media sosial. Karena seorang anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum membagi-bagi uang di masa kampanye beberapa hari sebelum pencoblosan. Persoalannya di situ. Saudara paham itu? Paham Yang Mulia. Ya. Itu yang menjadi persoalan utama. Lepas itu duit dari siapapun, ya, ada kaitannya. Apalagi saudara yang sempat itu berpidato. Ini kita harus kawal suara kakak-kakak besar. Kakak besar. Kalau menurut saudara, saudara sebut banyak kakak besar itu. Tapi kalau di rekaman tadi cuma yang kita dengar cuma kakak besar dari Partai Golkar nomor 2 yang di rekaman tadi ya, yang bukti yang diajukan oleh pengadu. Itu. Dan itu yang beredar di media sosial. Semuanya kita sudah paham, saya kira. Jadi itu yang kenapa ini kita jadi perhatian kita semua. Yang menjadi persoalan besar di kita dalam berbangsa dan bernegara itu adalah persoalan etika. Etika harus kita kedepankan dalam hal apapun. Itu jauh lebih penting dari hukum. Etika itu beyond the law. Jadi harus kita kedepankan. Sebagai penyelenggara pemilu harus tahu betul mana etik, mana yang bisa dilakukan dan tidak. Sehingga tidak merugikan semua pihak. Pak Tandra mungkin sangat dirugikan dalam hal ini oleh ucapan saudara itu. Itu ya, harus kita sadari semuanya ya. Jadi bukan semata-mata persoalan hukum, tapi ini persoalan etik. Bagaimana kita menjaga etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Etika itu bukan soal benar dan salah, tapi soal patut dan tidak patut. Ini tolong kita perhatikan semuanya. Yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang penyelenggara pemilu. Bukan soal benar dan salah, tapi soal patut dan tidak patut yang dilakukan dan atau diucapkan oleh seorang penyelenggara pemilu. Poinnya di situ. Saya kira saya tidak akan berpanjang kata. Sebelum saya menutup sidang, Pak Tio ingin memperdalam? Silakan. Kepada pihak terkait ya, Pak Fajar Kualan, Pak Fadul Hanif masih ada di Zoom. Ya, Pak Fadul Hamid dari Bawaslu RI, tadi kita saya Ada minta tidak? siap di Zoom. masih yang mulia. Oh. Ada ya, baik. Ada yang mulia. Kata aja pertanyaan saya pada saat melakukan pemeriksaan itu hasil temuan atau informasi dari masyarakat sehingga ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan ke Papua. Itu kami diberitahukan, diperintah oleh pimpinan Iya, karena sudah beredar video tersebut di grup WhatsApp. Kemudian kami diperintahkan untuk melakukan oh, meminta keterangan yang mulia. iya. Berarti itu temuan lah kalau diklasifikasikan ya itu ya. Tapi tidak sampai dalam proses pengertian temuan pelanggaran yang sesungguhnya kalau merujuk pada ketentuan Perbawaslu 7. Iya, Jadi jadi apa itu kategorinya apa? Karena kan nggak ada informasi. laporan informasi.
Iya, informasi dugaan pelanggaran. kemudian ditelusuri gitu ya. Iya, betul Yang Mulia. Tapi tidak komprehensif ya, tidak memanggil Bawaslu Dogiai, tidak memanggil pandis-pandis yang di 10 Iya, betul Yang Mulia. itu ya. Iya, betul Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian saya Baik. tanya ke Pak Gabriel. Betul, Pak Gabriel ya. Pak Gabriel ini ketua Bawaslu. Siap. Selain Saya anggota. anggota. Ya. Selain ngawasin logistik, ngawasin apa lagi nih Bawaslu ini tugasnya nih? Selain pengawasan logistik, Iya, kami mengawasi kampanye. kampanye ya. Iya. Pak Gabriel pada saat proses kampanye itu dengar informasi yang seperti diajukan oleh pengadu ini? Jujur, belum. Tidak tahu sama sekali. Tidak. Tahunya dari mana? Setelah pemungutan dan penghitungan. Oh gitu. Kemudian tahunya dari mana? Saat itu disampaikan oleh staf Staf. bahwa ada video yang seperti begini. Oke. Sepengetahuan Pak Gabriel dalam proses pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi, ada itu pasukan pandis-pandis itu melakukan kecurangan atau melakukan pelanggaran atau keberpihakan. Sepengetahuan Pak Gabriel. Pada dasarnya pemilu di Provinsi Papua Tengah 8 kabupaten, 6 kabupaten sistem ikat atau noken. Gimana? Untuk Provinsi Papua Tengah, Dogiai aja, nggak usah Papua Tengah. ya, Yang di tempat Pak Gabriel aja. di Dogiai yang jelas pemilu dilakukan sistem noken atau ikat. Oke. Sehingga memang banyak persoalan yang terjadi dari peserta pemilu maupun masyarakat yang punya suara. Sehingga kami Bawaslu lebih menitik beratkan pada penyelesaian-penyelesaian secara adat. Sehingga pemilu untuk Kabupaten Dogiai bisa berjalan dengan baik. Kan fokusannya itu. Sekian. Oke. Ada yang bermasalah pandis-pandisnya di sana? Kalau pandis tidak ada bermasalah. Tidak ada bermasalah. Siap. Independensi, netralitas, atau yang saya bilang tadi kecurangan, perubahan suara ada tidak? Kalau perubahan segala macam memang itu banyak yang dilakukan oleh PPD pada saat pleno. PPD ya. Namun untuk pada saat rapat rekapitulasi suara kami berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Gabriel ya. Kapan kembali ke Dogiai? Masih lama? Masih lama kami akan. Jangan lupa main ke Monas ya, dekat. Kami masih Jalan-jalan. menunggu petunjuk dari pimpinan kami. Ya. Waktu kembalikan. Baik, terima kasih. Saya bertanya ke Pak Sudasun Tandra selaku pihak terkait ya. Saya hanya ingin memastikan sebelum sidang ini ditutup oleh Ketua Majelis, saudara tidak mengenal Tradu ya? Siap Yang Mulia, tidak mengenal. Sama sekali tidak mengenal. Tidak mengenal. Atau saudara pernah melalui orang memerintahkan untuk bertemu atau memberi sesuatu kepada Tradu itu? Siap Yang Mulia, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Melalui orang lain pun tidak pernah. Tidak pernah. Atau lupa saudara enggak? Tidak lupa. Tidak Yang lupa. Mulia. Tidak lupa. Saudara pernah menyuruh Tradu untuk menjadi tim sukses kepada Tradu? Siap Yang Mulia, tidak. Melalui orang lain? Tidak Yang Mulia. Tidak pernah sama Siap. sekali. Baik, cukup Ketua Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tandra, saya ingin menambahkan pertanyaan. Waktu di Maluku juga tidak kenal sama Tradu? Siap Yang Mulia, karena saya kan tinggal di Surabaya. Enggak. Jadi saya memang jarang bersosialisasi. Ya. Waktu di Saya Maluku kan memang- pernah jadi caleg di Maluku ya? Pernah. Ya. Dari Partai Partai Hanura. Yang Partai Mulia. Hanura. Iya. Zaman ketuanya
Sudah Pak Oso atau masih Pak Wiranto? Waktu saya masuk caleg Pak Wiranto. Pak Wiranto. Iya. Baik. Kemudian beralih ke Pak Oso. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Karena tadi disinggung oleh putusan DKPP tadi harus saya Siap. tanyakan. Jadi biar semuanya clear. Itu ya. Izin Yang Mulia, karena waktu pelaporan itu kami sama sekali tidak tahu. Ya. Kami sama sekali tidak diundang dan tidak dikonfirmasi. Baik, terima kasih. Jadi Terima semuanya sudah jelas. Siap, Pak Yang Tandra Mulia. sudah mengklarifikasi di sini. Siap. Baik, Siap, Yang Mulia. terima kasih. Bapak-bapak sekalian, para pengadu, para teradu, sebelum saya menutup sidang, saya ingin mendapatkan kesimpulan akhir atau pernyataan akhir minimal, closing statement terhadap kasus ini, terutama dari para pengadu dulu. Pernyataan akhir apa? Atau pembacaan petitumnya masih berubah enggak setelah persidangan ini? Siapa silakan? Silakan membacakan petitum kalau masih. Terus silakan mulai dari Pak Kuasa Hukum dulu untuk perkara nomor 47. Nah, Pak Yefri Maigoni dulu. Silakan. Silakan sampaikan petitum Bapak tadi sebelum dibacakan. Yang Mulia, tadi memang hasil kopian memang saya sudah Ya. kirim semua ke staf, mungkin belum ada sama saya, hanya cuma ringkasan yang saya tadi sama saya. Mungkin seperti itu Yang Mulia. Ya, petitum. Jadi Lanjut. Nggak apa-apa dibaca aja kalau. Artinya tidak ada perubahan petitum dari yang saudara kirimkan dari aduan ya? ya Yang Mulia. Tidak ada ya? Ya, tidak ada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk perkara nomor 51. Yang bersimbelnya saudara Martinus Ano. Silakan bacakan petitumnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami membacakan petitum kembali. Petitum sehubungan dengan pokok pengaduan dan uraian kami sebelumnya dalam kronologi kejadian, mohon agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan amar putusan sebagai berikut. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu. 4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, demikian Yang Mulia. Hormat kami dari kuasa hukum pengadu. Terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan pada teradu untuk menyampaikan closing statement. Baik, izin Yang Mulia, saya pertegaskan lagi bahwa tadi pengadu 1 dan 2 itu tidak ada di tempat kejadian, sehingga video itu tidak menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadu pertama punya kaitan langsung untuk menjatuhkan saya karena beliau adalah masuk di dalam nomor antrian 6 sampai 10 di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Yang ketiga, saya mohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Ketua Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk dapat memulihkan nama baik saya serta mengaktifkan kembali
fungsi dan pekerjaan saya sebagai koordinator hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Yang berikut yang ingin saya tekankan bahwa 2019 saya tidak mengenal Bapak Swedeson Tandra dan tidak ada sangkut paut pun, dan saya pun tidak pernah diminta sebagai saksi atau pihak terkait dalam kasus yang tadi disampaikan oleh pengadu, sehingga saya tidak tahu kasus tersebut karena saya tidak mengenal Pak Swedeson Tandra. Saya tidak ada hubungan apapun itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bapak-bapak semua, para teradu, para pengadu, teradu, pihak terkait dan saksi. DKPP masih memberikan waktu 2 hari setelah saya menutup sidang untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis. Bisa dikirimkan ke Sekretariat DKPP. 2 hari setelah saya menutup sidang ini, saudara teradu dan pengadu masih bisa menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis. Kepada Bapak Ibu semua, baik teradu, pengadu, dan terutamanya para pihak terkait, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadirannya di ruang sidang ini, baik yang hadir secara online maupun yang hadir di ruang sidang ini. Saya sangat yakin kebaikan akan beroleh kebaikan pula. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan menebar kebaikan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti akan membuahkan keburukan yang lebih besar lagi. Dan oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada para pengadu, teradu, juga pihak terkait, kepada Yang Mulia anggota majelis yang telah menyidangkan perkara ini, saya sampaikan ucapan terima kasih. Pada akhirnya saya harus menutup sidang ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Agenda sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 47-PKE-DKPP-Romawi 3/2024 dan perkara nomor 48-PKE-DKPP-Romawi 3/2024 dan perkara nomor 51-PKE-DKPP-Romawi 3/2024, juga perkara nomor 54-PKE-DKPP-Romawi 3/2024 dengan teradu anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah hari ini Jumat 3 Mei 2024. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Majelis meninggalkan ruang sidang. Dengan ini, sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dinyatakan selesai. Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruang sidang.